Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, Bapak, Ibu dimanapun berada, salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu. Maaf Ustadz, saya mau tanya, apa sih rahasia di balik ruqyah? Karena saya melihat setiap orang yang diruqyah kok mempunyai dampak atau efek yang berbeda-beda. Ada yang sakit kepala, muntah-muntah, kadang tidak sadarkan diri. Saudaraku dimanapun berada, perlu diketahui setiap orang yang diruqyah atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentunya mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Kadang ketika dibacakan ruqyah sakit kepalanya, seperti ketika saya sedang meruqyah. Contoh seperti ini. Ada juga yang muntah-muntah seperti di video ini. Ada juga yang tidak sadarkan diri. Ada juga yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, dan lain sebagainya. Setiap orang yang diruqyah pasti mempunyai efek yang berbeda, tergantung kejiwaan masing-masing. Dan semua itu tidak bisa dibuat-buat atau dibikin-bikin. Itu kembali kepada kejiwaannya masing-masing. Tapi yang paling bagus adalah ketika diruqyah atau dibacakan Al-Quran, yang paling baik adalah hati merasa tenang, jiwa merasa damai, perasaan dekat dengan Allah. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathu imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, bertambah ketakwaannya. Di ayat yang lain, orang-orang yang beriman apabila dibacakan Al-Quran, kharru sujada wa bukiya. Ketika dibacaan Al-Quran, dia tersungkur sambil bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takut oleh Allah, juga mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah reaksi yang paling bagus. Tapi ada juga ketika orang dibacakan ruqyah, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Tidak ada reaksi seperti yang dibicarakan di atas tadi. Jadi tidak ada efek sama sekali. Tidak ada sentuhan. Tidak ada getaran dari Al-Quran itu. Hal ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Apabila Al-Quran dibacakan, maka kami, kata Allah, menjadikan antara kamu wahai Muhammad dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir hijaban masturo. Jadi menjadi hijab penghalang yang kokoh. Ketika dibacakan Al-Quran, maka tidak ada reaksi, tidak ada sentuhan apa-apa. Na'udzubillah min dalik. Mungkin karena terlalu lemah iman atau ketidakkepercayaan kepada Al-Quran itu sendiri. Lalu apa rahasia di balik ruqyah itu? Rahasia di balik ruqyah ada 3 cara yang harus diketahui. Yang pertama, pembacaan Al-Quran atau ruqyah bisa memberikan efek yang sangat kuat, memberikan efek yang luar biasa. Yang pertama adalah keimanan dari peruqyah itu sendiri atau keimanan dari mu'alij itu sendiri. Semakin kuat keimanan, semakin kokoh keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lurus akidah, maka bacaan peruqyah atau mu'alij itu akan semakin dahsyat pengaruhnya. Semakin imannya kuat,
semakin tauhidnya kuat, semakin akidahnya benar jauh dari kesyirikan, tawakal kepada Allah semakin kuat, maka setan akan semakin lemah. Setan akan semakin tidak berdaya menghadapi peruqyah atau mu'alij yang seperti itu. Dan dampaknya akan sangat luar biasa. Walaupun ayat yang dibaca cuma satu ayat diulang-ulang, tapi dampaknya, karena yang menjadi pokok adalah keimanan itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada kemampuan bagi setan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat keimanannya, semakin kuat ketawakalannya, tauhid dan akidahnya lurus, maka pengaruh atau dampak dari bacaan itu akan semakin dahsyat, dan setan pun tidak ada kekuasaan untuk menguasai hamba-hamba Allah seperti itu. Dari hal ini kita ambil contoh seorang ulama besar, mujtahid mutlak, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang sering kita dengar dengan panggilan Imam Ahmad. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal didatangi oleh seorang laki-laki yang mempunyai saudaranya ngamuk-ngamuk sakit karena kemasukan jin. Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal menyuruh santrinya agar datang ke rumah orang yang kemasukan jin itu sendiri. Lalu Imam Ahmad menyuruh santrinya itu sambil membawa terompah atau bakyak. Seraya Imam Ahmad berkata, katakan kepada jin yang ada di tubuh orang tersebut, keluar. Kata saya, jika tidak keluar, maka saya akan pukul Anda dengan bakyak atau dengan terompah ini. Singkat cerita, santrinya itu berangkat ke rumah orang yang kemasukan tadi. Setelah sampai, lalu santri itu berkata sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Santri itu berkata, wahai jin yang ada di tubuh orang ini, sebaiknya kalian keluar, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, jika kamu tidak keluar, maka saya akan memukul kamu dengan bakyak ini. Tidak menunggu lama, jin itu keluar dengan sendirinya. Dan orang tersebut sadarkan diri, seakan-akan tidak sakit, seakan-akan tidak pernah kemasukan, dalam keadaan sehat dan segar. Sekian lama, orang tersebut tidak pernah lagi kemasukan jin. Setelah lama, Imam Ahmad bin Hambal wafat, meninggal dunia. Dan laki-laki yang tadi kerasukan itu setelah sekian lama kemasukan jin lagi. Dan saudaranya mengadukan lagi pada murid Imam Ahmad itu, karena Imam Ahmad sudah wafat. Tak lama muridnya tadi datang ke tempat laki-laki yang kerasukan jin itu sambil membawa bakyak atau terompah dan mengatakan apa yang dikatakan seperti Imam Ahmad. Wahai jin, hendaknya kalian keluar, takut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak keluar, maka saya akan memukul kalian. Apa yang terjadi? Apakah jin itu keluar? Tidak, malah dia menjawab, saya tidak akan keluar. Saya tidak takut sama terompah. Dulu saya keluar bukan karena takut sama terompah atau bakyak, tapi saya keluar karena takut oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya takut dia datang ke sini dan berdoa kepada Allah untuk menghancurkan saya. Imam Ahmad bin Hambal adalah orang baik, orang soleh, keimanannya kuat, tauhidnya bagus, maka dengan itu saya keluar karena takut oleh Imam Ahmad bin Hambal.
Masya Allah. Baru perkataannya saja tidak hadir, jin itu sudah takut. Dan contoh yang kedua, yaitu Syekh Abdus Salam Bali. Yaitu seorang peruqyah dari Timur Tengah. Ketika beliau diundang atau diberitahu bahwa ada seseorang yang kemasukan, lalu beliau datang ke tempat itu. Sebelum beliau masuk ke rumah, baru saja keluar dari kendaraan, beliau kalau bahasa Sundanya itu ngadehem seperti ini. Beliau mengucapkan atau ngadehem seperti itu. Baru saja melakukan seperti itu, jin yang masuk di tubuh, yang merasuki tubuh laki-laki tersebut sudah keluar hanya dengan dehem. Dia tahu jin itu bahwa di luar ada Syekh Abdus Salam Bali. Masya Allah. Baru saja melakukan hal seperti itu, jinnya sudah takut. Jadi yang menjadi ukuran adalah keimanan, ketakwaan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin akan semakin lemah dan semakin tidak ada kekuasaan untuk menguasai ruqyah seperti itu. Itu rahasia yang pertama. Dan yang kedua adalah niat. Sesuai dengan sabda Rasul, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu jadi karena niat. Kita umpamakan, kita contohkan. Salat subuh 2 rakaat. Mulai takbir, Fatihah, ruku, sujud, dan salam. Lalu sholat qobliyah subuh. Sama, takbir, Fatihah, ruku, sujud, salam. Duha, 2 rakaat, ruku, sujud, salam. Sama isinya, tapi beda. Kenapa bisa beda? Karena di awal ada niat. Begitu juga dalam proses ruqyah atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Nomor 2, niat. Lalu niatnya bagaimana? Niatnya yang pertama adalah ta'abud. Niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, hendaklah dengarkan dengan seksama, simak dengan baik. Dan di hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru amsaliha. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, 1 huruf saja, maka Allah berikan pahala 1 huruf 10. Yang membaca dan yang mendengarkan sama saja pahalanya. Al-qari wal mustami sawaun fil ajri. Yang membaca dan yang mendengar karena niat yang bagus, yaitu niat ibadah, maka sama-sama akan mendapatkan nilai 10. Itu yang pertama, niat ta'abud ibadah. Dan yang kedua, berniat fokus kepada subjek atau kepada orang yang mau diruqyah. Fokus berniat untuk mengeluarkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh orang tersebut, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis yang diakibatkan oleh makhluk halus seperti jin, baik itu jin sihir, jin hodam, jin dolim, dan jin yang lainnya. Kita berniatkan untuk mengeluarkan. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dengan baik, dengan mudah jin yang ada di tubuh orang tersebut. Nah, dengan niat mengeluarkan itu, lalu kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Maka insya Allah, jika jin ada di tubuhnya akan bereaksi. Setelah bereaksi tapi tetap tidak keluar, kita mohonkan kepada Allah agar Allah mengizinkan menghancurkan jin tersebut. Dengan niat yang saya tadi katakan, maka Al-Quran itu akan menjadi penyembuh bagi orang yang sakit tersebut. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Sebahagian dari Al-Quran ada penyembuh. Jadi niat yang kuat. Maka itulah sebabnya kenapa kita mendengarkan murotal,
kita mendengarkan imam Masjidil Haram ketika sholat, bacaannya Masya Allah, baik, suaranya sangat indah, beliau hafid Al-Quran, tapi kenapa kita tidak ada reaksi apa-apa? Itu sebabnya karena kita yang mendengarkan dan beliau imam Masjidil Haram umpama yang membaca, tidak ada niat untuk mengeluarkan setan atau menghancurkan setan yang ada di tubuh kita. Beliau membaca hanya niat ta'abud, niat beribadah. Dan yang kedua, hanya berniatkan tilawah, niat membaca. Jadi tidak akan ada reaksi apa-apa kepada kita. Itulah sebabnya, karena tidak ada niat dari pembaca ataupun yang mendengarkan itu sendiri. Jadi tidak akan ada reaksi apa-apa. Itu yang kedua, yaitu niat yang kuat. Dan yang ketiga, yakin bahwa Al-Quran mempunyai efek. Quran mempunyai pengaruh yang dahsyat, yang luar biasa terhadap pasien atau orang yang mau diruqyah. Karena jangankan Al-Quran, bahasa kejawen saja yang kadang kita tuh tidak paham artinya dari apa yang dibacakan, tapi reaksi atau efeknya dahsyat sekali. Kenapa? Karena satu, yakin bahwa bacaan itu mempunyai kekuatan, bacaan itu mempunyai keistimewaan, walaupun kita tidak paham dengan bacaan tersebut. Apalagi Al-Quran yang sudah jelas-jelas Allah firmankan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Aku turunkan dari sebahagian Al-Quran sebagai penyembuh. Jika Al-Quran menjadi penyembuh, kenapa kita harus mencari kesembuhan selain Al-Quran? Itu. Dan selanjutnya, alangkah baiknya ketika kita berdoa atau melakukan ruqyah atau membaca Al-Quran terhadap orang yang kurang sehat, alangkah baiknya bertepatan dengan sa'atul ijabah, artinya waktu-waktu yang mustajab. Karena di Indonesia itu tidak ada sa'atul ijabah, tidak ada makom ijabah, tidak ada tempat yang ijabah, yang ada adalah sa'atul ijabah. Ketika berdoa atau membacakan ruqyah itu bertepatan dengan sa'atul ijabah, seperti ketika hujan, ketika safar, bepergian, atau sesudah sembahyang sholat, atau Idul Fitri, Idul Adha, Nisfu Syaban, malam Jumat, dan masih banyak waktu-waktu ijabah yang lainnya. Itu alangkah lebih baiknya dan lebih dahsyat pengaruh dari bacaan itu tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Adapun untuk persiapan melakukan ruqyah, baik mu'alij itu sendiri ataupun pasien itu sendiri, insya Allah di video berikutnya saya akan bahas. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.